Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum di channel Fatwa TV. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berjumpa dalam menjawab atau berusaha untuk memberikan solusi untuk masalah-masalah yang ditanyakan kepada para asatidah. Bismillah wassalatu wassalamu ala rasulillah. Maba'at, ini pertanyaan dari kota Tebing. Kok Tebing? Kota Tebing tinggi, Bukit Tinggi mungkin. Bukan ya. Sumatera Utara ini, Kota Tebing Tinggi, Indonesia. Dia mengatakan, Ustadz, saya ingin bertanya, suami menikah tanpa persetujuan istri dan anak-anak. Nikah lagi maksudnya jemaah. Sementara suami tidak mencukupi nafkah ekonomi. Alasan suami saya, kata dia, menikah karena dia berkata ingin menaikkan derajat marwah seorang janda. Masya Allah, ini keren nih suaminya nih jemaah. Sementara suami saya masih tidak mampu menafkahi keluarganya. Saya masih belum ikhlas dan menerima. Apa yang harus saya lakukan Pak Ustadz? Bagaimana cara saya menghadapi cobaan dalam rumah tangga saya ini? Masya Allah, barakallahu fiik ya. Alhamdulillah, kita lihat penanya ini faham dengan takdir Allah Azza wa Jalla. Cuma ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi nih di pertanyaan ini. Yang pertama, penanya mengatakan menikah tanpa persetujuan istri dan anak-anak. Jadi sebenarnya laki-laki itu menikah kedua, ketiga, keempat tidak harus pakai persetujuan istri pertama atau anak-anak. Tapi di pemerintahan kita, tatkala mereka ingin mendapatkan surat nikah, maka harus ada izin dari istri pertama. Tapi secara syariat sebenarnya tidak ada keharusan minta izin kepada istri pertama. Taib. Yang kedua, ini bicara suaminya. Dan juga bicara semua laki-laki. Sang suami secara kewajiban belum memenuhi kewajibannya. Sedangkan Rasul SAW ketika menyuruh menikah, apa kata Nabi SAW? Man istata'a minkumul ba'ah. Barang siapa di antara kalian memiliki ba'ah, kemampuan secara fisik, kemampuan secara finansial untuk membiayai pernikahan dan keluarganya. Ada kemampuan. Kalau gak mampu, puasa. Jadi jangan sampai kita juga dibisik-bisikin syaitan mau ngamalkan sunnah Nabi SAW. Sunnahnya Nabi itu yang punya kemampuan. Yang tidak punya kemampuan, engkau nanti berbuat dosa, bukan ngamalin sunnah. Menelantarkan istri pertama dan anak-anak, menelantarkan istri kedua. Dengan niat, kata suaminya, kalau laki ini alasannya dia bisa bikin 1000 alasan. Mengatakan, demi menaikkan derajat marwah seorang janda. Masya Allah. Emangnya harus antum yang menaikkan marwah janda itu? Apa nggak ada laki-laki lain? Maka tolong nasihat anak kepada istri. Kalau ini sudah terjadi, ya sudah. Bagaimana sang istri duduk sama suaminya? Anti terima takdir yang sudah ada. Supaya anti tidak sesak dadanya. Tapi sampaikan kepada suami, Bang, abang ini nanti bakal ditanya sama Allah SWT. Abang punya kewajiban memberikan nafkah kepada kita dan anak-anak. Dan sekarang abang gak mampu. Abang milih nikah lagi. Bukan cari nafkah buat keluarganya, milih untuk kawin lagi, sedangkan abang dalam kondisi gak mampu. Maka diajak suami untuk bertakwa kepada Allah SWT. Sampaikan abang mau ngangkat marwah seorang janda ini itu. Gak ada masalah, asalkan abang mampu. Tapi abang gak mampu. Dan ini banyak terjadi jemaah. Maka nasihat anak kepada istri. Yang pertama, ucapkan hasbunallah wa ni'mal wakil ya. Allah sebaik-baiknya pelindung anti. Allah akan mencukupi anti. Bagaimana anti tidak memicu keributan dalam rumah.
Ya udah terjadi, tapi bagaimana sekarang memotivasi suami untuk bekerja lebih giat lagi untuk memberikan nafkah. Karena kalau benar-benar dia ingin mengangkat marwah seorang janda, jangan sampai dia mengangkat marwah seorang janda, merendahkan marwah istrinya sendiri. Karena tidak sedikit yang punya istri dua, istri yang pertama suruh kerja. Marwah mana yang kau angkat? Tapi buat sang istri, mungkin tadi dia banyak-banyak membaca hasbunallahu ni'mal wakil, serahkan sama Allah yang ada. Tapi bagaimana menyelamatkan suami agar suami bisa berlaku adil dan tidak menzalimin istri dan anak-anaknya atau istri yang keduanya. Artinya nanti nggak perlu paksa dia untuk menceraikan istri keduanya karena memang nggak boleh. Tapi bagaimana membuat dia sadar kalau dia nggak mampu, ya udah cukup satu. Bahkan Allah Azza wa Jalla mengatakan dzalika adna alla ta'ulu. Istri satu itu lebih baik buat kalian kalau kalian nggak mampu berlaku adil daripada nanti kalian menjadi melakukan kezaliman atau kalian jadi hidup melarat nantinya karena punya dua istri, karena banyak keluarganya dan tidak bisa memberikan nafkah. Hadza wallahu alam bisawab. Itu yang mungkin bisa ana sampaikan. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.